Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat semuanya ya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu kalian absensi di WhatsApp group, oke? Baik, ada yang masih ingat materi pembelajaran di minggu lalu? Ya, di minggu lalu mengenai apa? Mengenai menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kan kemarin sudah mengidentifikasi ciri, objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Lalu kemudian sekarang kita lanjut yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu dikembangkan menjadi 3 jenis. Ada apa saja? Ada deskripsi spesial, subjektif, dan objektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deskripsi spesial? Spesial. Nah, teks deskripsi spesial dalam objeknya itu ya, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan sebagainya. Lalu teks deskripsi subjektif yaitu mendeskripsikan yang penggambaran objeknya itu berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut ya. Lalu kemudian yang ketiga deskripsi teks deskripsi objektif. Nah, ini tuh menjelaskan mengenai objek yang digambarkan, penjelasan mengenai objek yang digambarkan itu apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenar-benarnya. Jadi tidak dilebih-lebihkan kayak seperti itu. Lalu sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini atau penambahan pendapat ya dari si penulis itu sendiri. Nah, lalu kemudian materi yang mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu memiliki ciri kebahasaan khusus. Yang pertama menggunakan kata-kata khusus untuk mengonkretkan. Ya, yang pertama tadi ya, menggunakan kata-kata khusus untuk mengonkretkan. Nah, yang kata umum adalah kata-kata yang di dalamnya itu mengandung makna yang masih bisa untuk dijabarkan. Lalu kemudian kalau kata khusus itu kata yang di dalamnya itu mengandung makna yang tidak bisa dijabarkan. Nah, contohnya itu semisal warna. Nah, warna di sini itu kan kata umum ya. Kata umumnya itu warna itu kan tidak bisa Nah, warna di sini itu masih bisa, kata warna itu masih bisa dijabarkan. Nah, lalu kemudian semisal kata warna kan itu masih banyak ya, warna hitam, putih, kuning, nah dan lain sebagainya. Tapi kalau semisal kita ambil warna putih, nah warna putih itu kan sudah tidak bisa dijabarkan lagi. Nah, ini yang dinamakan kata khusus atau yang lebih diperinci, lebih dipersempit lagi. Kalau kata warna itu kan masih itu warna. Kata warna itu kan masih kata umum ya, masih kata umum yang dimana kalimat tersebut itu masih bisa dijabarkan gitu loh, masih bisa dijabarkan. Dan kata warna itu adalah kata luas gitu loh, yang artinya itu luas. Nah, sedangkan kata warna hitam, warna putih, warna kuning, nah ini itu warna kuning, warna putih, nah itu kan namanya kata khusus yang dimana kata tersebut itu sudah tidak bisa dijabarkan lagi. Itu yang dinamakan arti katanya itu sudah arti kata sempit gitu loh, sudah tidak luas lagi, pengertiannya itu sudah tidak luas. Ya sudah, warna putih ya warna putih saja, warna kuning ya warna kuning saja gitu loh, seperti itu. Nah, yang kedua menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan
dijabarkan. Nah, kalimat rincian seperti contohnya ya, contoh dalam kalimat, Bobo adalah kucing jantan yang sangat lucu. Nah, di sini itu kan arti kalimatnya itu masih arti kalimat luas. Nah, lucu yang seperti apa, penjabarannya bagaimana, perinciannya bagaimana, itu kan masih bisa dijabarkan dan masih bisa diperinci lagi gitu loh. Nah, semisal contohnya yang kalimat perincian, ia memiliki bulu yang panjang berwarna belang. Bulu Bobo ada 3 warna, yakni putih, hitam, dan jingga. Ia memiliki ekor yang sangat panjang. Ia seringkali memainkan ekornya sendiri. Ekor Bobo tampak sangat cantik dengan bulunya yang panjang. Apalagi bulu Bobo selalu tampak bersih. Nah, contohnya itu perincian itu, bulu Bobo si kucing itu ada 3 warna atau memiliki 3 warna, yaitu ada putih, hitam, dan jingga. Lalu dia juga memiliki ekor. Nah, itu yang dinamakan perincian ya, kalimat perincian dari kalimat Bobo adalah kucing jantan yang sangat lucu gitu. Terus kemudian yang ketiga atau yang C, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Nah, maksudnya bagaimana sinonim? Apa sih yang dimaksud dengan sinonim? Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun mempunyai arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan kata atau padanan kata. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya itu ada kata sifat, semisal lucu. Ya, semisal kata sifatnya itu kata lucu. Nah, kata emosi kuatnya bagaimana? Nah, lucu di sini itu bisa kata emosi kuatnya bisa seloroh, lawak, janggal, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kata sifat cantik. Kata sifat cantik itu berarti kata emosi kuatnya bisa elok, indah, menarik hati. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas itu bagaimana? Majas itu apa sih yang dimaksud dengan majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Nah, lalu kemudian yang kelima, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang telah dideskripsikan. Nah, teks deskripsi itu bertujuan untuk menggambarkan sesuatu sejelas mungkin. Lalu kemudian yang keenam, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang seperti kata iya dan warna ini. Dalam teks tersebut ditunjukkan dengan kata iya dan warna ini. Baik, kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Nah, yang pertama, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Nah, berdasarkan penulisannya, teks deskripsi itu dibagi menjadi dua pola pengembangan. Yang pertama, pola pengembangan spesial, dan yang kedua, pola pengembangan sudut pandang. Nah, pola pengembangan spesial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan ruang dan waktu. Dan yang kedua, pola pengembangan sudut pandang. Nah, pola pengembangan sudut pandang atau yang biasa disebut dengan objektif adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan tempat dan posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Sudut pandangnya itu dilihat dari sudut pandang si penulis atau si pengarangnya. Lalu kemudian yang kedua, membandingkan isi teks. Lanjut, yang kedua itu kan membandingkan isi teks. Nah, untuk dapat membandingkan isi sebuah teks, kalian itu kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Nah, lalu adanya langkah-langkah dalam membandingkan
dua teks yang disajikan, misal ada teks 1 dan teks 2. Nah, lalu bagaimana cara membandingkannya? Nah, kalian harus membaca secara keseluruhan ya. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Nah, ini kalian harus membaca teks tersebut secara keseluruhan. Lalu yang kedua, mencermati aspek-aspek teks deskripsi yang meliputi objek, struktur, dan kebahasaan. Lalu yang ketiga, mencatat informasi penting yang disampaikan dalam masing-masing teks. Lalu kemudian yang keempat, menyimpulkan isi teks deskripsi tersebut. Nah, kesimpulannya itu ya diambil dari ketika kalian mencatat informasi-informasi yang penting tersebut. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, Ibu rasa materi kita hari ini sudah cukup. Lalu Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Coba kalian buka LKS-nya di halaman 6. Nah, di situ ada latihan soal, ada 5 soal. Nah, itu coba kalian kerjakan. Lalu kemudian dilanjutkan di halaman 7, itu juga ada latihan soal, ada 5 soal. Nah, itu coba kalian kerjakan juga. Jadi total soal itu ada 10 soal. Nah, itu kalian kerjakan semuanya. Lalu pengumpulannya di 2 hari ke depan atau lusa ya. Terakhir pengumpulannya pukul 7 malam. Kalian dapat mengerjakan mulai dari sekarang hingga waktu tenggatnya itu lusa jam 7 malam. Berarti hari apa? Hari Sabtu ya. Sabtu malam pukul 7. 7 itu sudah harus mengumpulkan semuanya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini dan soal dan tugasnya? Semisal tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian tinggal mengerjakan soal-soalnya saja. Tapi jika kalian ingin bertanya, silakan kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu melalui private chat boleh, maupun melalui WhatsApp juga boleh. Sudah cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Apabila Ibu banyak-banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku kelas 7 semuanya.